Terpotong ya? Ya Bu, terpotong. Oke, udah enggak? Ya, ada yang bisa menjelaskan bagan itu, teman-teman, maksudnya apa? Saya tak ngecas dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, jadi statistik itu sangat terkait dengan penelitian. Ya, karena memang statistik itu membantu menganalisis data hasil penelitian agar bisa dipahami oleh banyak orang hasil penelitiannya. Nah, yang ada warna bintang itu letak proses statistiknya. Jadi, kalau besok teman-teman dapat metodologi penelitian, ini teman-teman dimulai dari atas, yaitu dari riset problem. Jadi, masalah apa yang nanti akan diteliti oleh teman-teman. Nah, di mana nanti masalah apa yang akan diteliti seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Aulia, harus mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menentukan masalah yang akan diteliti. Uangnya cukup atau enggak, kemudian waktunya cukup atau tidak, kemudian bidangnya mumpuni atau tidak, Anda memahami atau tidak. Jadi dimulai dari riset problem. Nah, dari riset problem nanti dilanjutkan Anda harus melihat atau membaca literatur riset sebelumnya itu seperti apa sih? Untuk apa? Untuk nantinya bisa memprediksi. Kira-kira kalau masalah saya seperti ini, riset yang sebelumnya seperti ini, hasilnya mengarahnya ke seperti ini loh, begitu. Nah, literatur review, kemudian riset question, sampai dalam bentuk riset design, nanti Anda akan pelajari di metodologi penelitian, entah itu kuantitatif maupun kualitatif. Dari metodenya baru nanti mengerucut, sehingga disuruh milih 3, apakah pakai kuantitatif kah, cek. Ya, sudah bisa terdengar lagi ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya. Jadi statistik itu beradanya di desain kuantitatif dan nanti sekaligus di dalamnya nanti akan menentukan sampelnya berapa persen, kemudian alat ukur yang dipakai apa saja, apakah hanya menggunakan tes atau angket saja, apakah tidak memerlukan instrumen penelitian lainnya, ini semua nanti dibahas di dalam riset kuantitatif. Ya, jadi ternyata ada keterkaitan antara banyak hal ketika teman-teman mau melakukan riset. Kalau yang sudah berketetapan saya pengen di kuantitatifnya, statistik menjadi sesuatu yang penting untuk teman-teman pelajari. Tapi kalaupun misalnya mau mengambil yang kualitatif, ikut memahami statistik itu juga nggak ada salahnya juga. Sehingga siapa tahu suatu saat Anda nanti akan menjadi seorang pemimpin, di mana nanti yang dipimpin Anda diminta untuk melakukan riset kuantitatif, Anda sudah memahaminya. Minimal secara garis besar Anda pahamlah. Ya, ini sekilas keterkaitan antara metodologi penelitian dengan statistiknya. Nah, kita sudah masuk ke dalam
penentuan data dan datum. Nah, dalam statistik tadi ada kumpulan angka-angka. Maka dalam statistik yang kita pakai itu adalah data, bukan datum. Karena kalau datum itu tunggal. Maka nggak mungkin saya misalnya menganalisis secara statistik si A hanya satu orang terkait dengan IPK orang tersebut. Nggak bisa. Ya, datanya itu juga harus banyak. Maka saya memerlukan minimal 20-30 responden yang saya bisa analisis secara statistik. Ya, makanya yang dipakai itu istilahnya adalah data, bukan datum. Oke, data yang baik pun ya itu bukan semua data yang penting kita dapat datanya, enggak. Ada kriteria data itu bisa kita ambil sebagai sumber informasi yang akan kita analisis dan mana yang tidak perlu. Ya, karena tujuan dari pengumpulan data pastinya ingin mendapatkan keterangan atau informasi. Di mana dari informasi itu kemudian kita analisis dan hasil analisis bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau nanti ini sudah hal biasa, Anda semua orang itu pasti punya masalah. Nah, terkait dengan masalah yang ada, jangan pernah menghindar teman-teman, tetapi menghadapi. Tapi cara menghadapinya apa? Kumpulkan informasi yang valid dulu. Jangan mengambil keputusan sebelum Anda mendapatkan informasi. Ya, karena itu sama juga dengan langkah yang tidak bijaksana Anda sebagai seorang akademisi. Kumpulkan informasi dulu. Pertimbangkan informasi yang Anda dapatkan. Pastikan apakah informasi itu valid atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, representatif atau tidak. Nah, dengan data-data itu baru gunakan itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Sama juga nanti kalau misalnya mau cari pasangan hidup, cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan kemudian karena saya sudah menyukainya, apapun akan saya lakukan. Ya, nggak bisa kalau kayak gitu. Ya, harus di cross check dulu karena ini untuk hidup selamanya. Wah, selamanya. Pasangan seumur hidup maunya kan seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi alalalala. Karena statistik juga ngajari itu. Belum lagi kalau yang nanti ada mahasiswi ini yang ternyata disukai oleh banyak laki-laki, bingung memilihnya, itu juga boleh dibandingkan itu. Karena statistik kan diajar untuk membandingkan, membuat perbandingannya. Kira-kira yang lebih bagus di mananya, itu bisa dipakai untuk analisis. Artinya silahkan kumpulkan data sebanyak-banyaknya, semakin data terkumpul banyak, maka pengambilan keputusannya itu akan semakin bagus. Ya, kalau semakin sedikit, semakin minim, Anda nanti nggak memiliki dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang baik. Itu tujuan pengumpulan data. Kemudian ada syarat data yang baik, objektif. Iya, harus objektif. Tidak boleh subjektif. Kemudian representatif. Ya, harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Maka penelitian yang menggunakan wawancara, jangan kemudian wawancara sekali sudah langsung dipakai. Anda ketemu dengan saya sudah langsung lihat tahu sifat saya atau belum, teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini juga yang kadang saya miris ya dengan kakak angkatan Anda yang sudah ikut ujian munakosah. Kadang ketika menggunakan wawancara, masa wawancara cukup sekali dijadikan sebagai dasar, itu nggak bisa, terlalu lemah. Ya, jadi wawancara itu dikatakan sudah bagus kalau sudah menemukan titik jenuh. Titik jenuh itu artinya saya tanyakan sekarang, jawabannya akan sama dengan saya tanyakan besok, akan saya tanyakan besoknya lagi, akan saya tanyakan besoknya lagi. Kalau beberapa kali pertanyaan kok jawabannya sama, maka itu dikatakan sebagai data yang jenuh. Jenuh itu bukan bosan loh. Kalau secara statistik, jenuh itu data yang melabelkan bahwa itu data yang sesungguhnya.
Nah, ini sebagai tambahan informasi. Jadi kalau besok mau wawancara, nunggu jenuh dulu, baru wawancaranya dihentikan. Kalau belum jenuh, masih kadang jawabannya A, B, kemudian kadang Z lagi, kadang A lagi, ini masih perlu dikoreksi lagi untuk tahu yang sesungguhnya seperti apa. Nah, kemudian lagi ada up to date. Up to date itu artinya apa, teman-teman? Yang baru lah. Yang baru, betul. Yang baru, yang hangat, yang viral, yang viral, yang terjadi saat ini untuk data Anda. Misalnya, Anda pengen meneliti mengenai apakah ada hubungan antara keadaan ekonomi sosial dengan tingkat kebahagiaan gitu ya. Kalau Anda melakukan penelitian sekarang ya pengambilan datanya ya sekarang, bukan kemudian 2 tahun yang lalu datanya sudah ada, kemudian Anda teliti, itu sudah nggak update lagi. Ya, tetapi out of the date gitu ya. Out of date berarti sudah usang, sudah nggak relevan. Nah, berikutnya lagi nih, relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Artinya apa? Sesuaikan dengan bidang Anda. Bidang Anda adalah PAI. Berarti kalau bidang Anda PAI, Anda meneliti mengenai sepak bola, kemudian meneliti mengenai pinjaman online yang tidak Anda kaitkan dengan bidang Anda, itu sudah nggak relevan. Maka gunanya ada tuh ujian proposal penelitian itu untuk mensinkronkan relevan nggak dengan yang nanti Anda akan selesaikan. Ya, karena kalau nggak relevan, itu nggak menunjukkan risetnya bermutu, malah justru dipertanyakan. Sama juga ketika sekarang tuh lagi musimnya, sekarang tahun politik ya, agak ini juga ya, agak apa namanya, agak panas gitu ya. Kalau Anda membaca hasil survei jangan langsung panas, jangan langsung percaya, cross check dulu. Ya, siapa yang meneliti? Karena sekarang itu kadang lucu. Banyak orang yang menganggap dia ahli di banyak bidang gitu. Padahal kalau ahli itu ya sudah di satu bidang yang spesifik. Spesifik itu sama juga dengan dokter spesialis gitu. Dokter spesialis dia tahu sedikit tapi detail. Tapi kalau udah spesialis kok malah justru pengen jadi dokter umum, kan ya lucu gitu. Jadi perlu di cross check relevan nggak dengan yang dia teliti, yang dia analisis, relevan atau tidak. Nah, kemudian ada yang agak ini nih, agak seru tuh nih untuk diceritakan. Data primer dengan data sekunder, lebih bagus yang mana, teman-teman? Data primer, Bu. Kenapa data primer lebih bagus? Karena kita sendiri yang mengetahui apa di lapangan seperti itu, Bu. Kalau data sekunder itu kan kita tahu data itu dari orang lain tetapi kebenarannya belum bisa dipastikan secara 100% gitu, Bu, apakah ini benar gitu. Kalau data primer kan ya ini benar dan saya yang meneliti ini gitu, Bu. Oke, baik, bagus, terima kasih. Jadi menurut Mas Aulia itu data primer pasti lebih bagus karena saya yang nyeting, saya yang mengambil, saya yang menganalisis, artinya saya tahu persis keakuratan dari data hasil penelitian saya. Oke, ada bagusnya. Ada lagi nggak? Mungkin nggak data sekunder lebih bagus daripada data primer? Jawabannya mungkinkah gitu ya? Aduh. Era tahun zaman dahulu gitu ya, eranya Stinky gitu ya. Mungkinkah? Yang dari Thailand mungkin. Kenapa mungkinnya? Contoh Ya, kasusnya gimana? Semisal saya meneliti gitu ya, Bu. Cuman ternyata saya menelitinya itu kurang teliti gitu, Bu. Nah, yang sekunder itu saya dapat dari orang lain yang kebetulan orang lain itu menelitinya itu
apa namanya lebih teliti daripada saya gitu Bu. Mungkin saja gitu. Oke. Kayaknya saya lebih mantap dengan data orang lain saja deh, karena orang lain pasti lebih teliti gitu menelitinya gitu ya Mas Nur ya. Ya, misal saya meneliti ya Bu, terus ada penelitian orang lain, namun apa banyak juga yang mempercayai penelitian orang lain gitu, gitulah Bu intinya. Oke, kalau kasusnya yang tadi disampaikan sama Mas Nur, itu apakah menunjukkan bahwa si peneliti itu sendiri yang menggunakan data sekunder itu menjadi lemah atau justru lebih kuat? Bisa jadi lebih kuat Bu. Bisa jadi lebih kuat. Oke. Jika apa yang menanggapi itu banyak, itu bisa jadi lebih kuat. Oke, bisa jadi lebih kuat, bisa jadi lebih lemah. Jika yang respondennya itu ya mungkin sedikit gitu Bu. Oke. Oke, saya udah bisa menangkap dari pendapatnya Mas Aulia sama Mas Nur. Ada yang ingin pro siapa dengan tambahan alasan atau tidak? Boleh menambahkan Bu contoh mungkin. Oke, silakan. Ini kamu pro siapa nih? Pro Aulia atau pro siapa? Mungkin lebih cenderung pro yang sekunder, karena data sekunder itu bisa menguatkan data primer yang kita kumpulkan. Semisal kemarin sempat ada pemberitaan viral tentang kalau generasi milenial itu sulit dikatakan sulit untuk memiliki atau membeli rumah sendiri dikarenakan kondisi finansial yang rata-rata masih belum stabil. Nah, dengan mungkin kita meneliti bisa menggunakan data primer melalui wawancara atau melalui survei, dibantu dengan data sekunder, mungkin bisa dilihat dari data, misal data bank, di situ bisa dilihat nasabah yang paling banyak itu rentang usia berapa, seperti itu. Jadi bisa menguatkan, justru dengan adanya data sekunder itu bisa tambah menguatkan penelitian kita. Oke, dengan data sekunder ini menguatkan penelitian seorang peneliti gitu ya. Oke, berarti ini ada 3 option ini. Yang option pertama pro dengan primer, kemudian yang kedua pro dengan sekunder, ya. Kemudian yang Amanda ini dua-duanya penting karena bisa nanti saling melengkapi, begitu ya? Iya Bu. Oke, ya saya analisis. Terima kasih semuanya. Apa ada yang mau menyampaikan lagi? Saya suka diskusi kelas ini rame. Ya Bu. Boleh. Ya, jadi mungkin saya juga sama lebih pro ke yang sekunder. Ini mohon maaf Mas Siva, jangan berkecil hati. Namanya juga diskusi ya karena saya ya siap, makanya saya menyampaikan dulu biar nggak sepaneng gitu. Jadi saya lebih pro ke yang sekunder, lebih yang pro sama yang sekunder karena ketika dikutip dari sumber lain tadi Mas Arifin katanya kalau misalnya kita itu data primernya itu kurang teliti dan lain sebagainya. Memang betul ketika kita meneliti itu nggak ada yang sempurna, pasti terdapat kekurangan. Jadi ketika memakai data yang sekunder, memakai kan keterangannya dari sumber lain. Nah, sumber lain tersebut itu sumber yang jelas, sumber yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Jadi ketika memakai sumber yang data yang sekunder itu, insya Allah sudah lebih kuat. Meskipun ketika pakai data yang primer kuat, cuma dari yang sekunder lebih kuat karena ada mungkin lembaga atau sumber yang bisa dipercaya di pertanggungjawaban yang lebih menguatkan lagi. Mungkin begitu, Bu. Oke, terima kasih. Ini pendapat-pendapat yang bagus banget. Insya Allah sudah mewakili dari teman-teman yang lainnya. Oke, saya akan membahas keseluruhannya. Seluruhnya itu ada benarnya dan ada kurangnya.
Ya, kalau dikatakan yang mana yang paling bagus, tidak ada yang paling bagus. Ya, paling bagus itu tergantung acuannya dan tujuannya. Data primer bisa lebih bagus daripada data sekunder. Pun data sekunder bisa juga lebih bagus daripada data primer. Dengan catatan syarat data yang baik itu terpenuhi. Ya, contoh misalnya data primer yang lebih bagus daripada data sekunder. Misalnya ada sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat kebahagiaan warga desa X misalnya. Ya, tingkat kebahagiaan warga desa X itu bisa diukur dengan menggunakan angket. Mungkin bagi yang pro bahwa mencari data sekunder itu jauh lebih bagus, pertanyaan berikutnya kan apakah ada data yang sudah meneliti mengenai tingkat kebahagiaan dari desa X? Mungkin sudah ada data, tetapi respondennya berbeda. Karena respondennya berbeda, berarti itu udah nggak relevan, udah nggak representatif. Artinya data primer jauh lebih baik dibandingkan dengan data sekunder. Nah, sekarang balikan. Data sekunder bisa menjadi jauh lebih baik daripada data primer. Jika apa? Jika data sekunder itu sudah lebih memenuhi syarat data yang baik dibandingkan dengan data primer. Contoh, penilaian mengenai IQ itu kan nggak semua orang bisa menilai. IQ itu bisa dinilai oleh sebuah lembaga yang di bawah para ilmuwan yang bergerak di bidang psikolog. Artinya tidak sembarang orang dia itu bisa membuat tes untuk menilai IQ. Maka di sini data sekunder jauh lebih bagus dibanding dengan data primer. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Amanda, dua-duanya itu penting, Bu, dan saling melengkapi. Iya, memang dua-duanya penting dan saling melengkapi ketika riset yang digunakan itu risetnya berupa hasil survei. Karena hasil survei itu diharapkan apa? Bisa menghasilkan data dari banyak sumber. Kalau berdasarkan sumber ini, hasilnya seperti ini. Berdasarkan sumber ini, hasilnya seperti ini. Berdasarkan sumber ini, hasilnya seperti ini. Dua-duanya boleh dikawinkan. Tetapi kalau untuk desainnya contohnya, ingin mengetahui hubungan antar variabel, maka variabel yang diambil itu harus memilih mana yang dirasa paling bagus, itu yang mana diambil salah satu datanya. Primerkah, apa sekunderkah? Nah, jadi ketika teman-teman memutuskan mau ambil primerkah, mau ambil sekunderkah, atau mengambil kombinasi dari semuanya, itu semua tergantung dengan desain penelitian teman-teman dan keyakinan penuh dengan logika yang teman-teman harus berikan bahwa yang paling bagus caranya yang apa. Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Nah, oke. Ada yang ingin memberikan feedback lagi? Nah, ini pembicaraan tingkat tinggi. Nanti Anda kalau kuliah S3 itu disuruh analisisnya seperti itu. Jadi jawaban boleh berbeda, tapi semuanya bisa betul semua, sangat dimungkinkan. Tergantung dengan dasar konsep yang Anda bisa sampaikan sekaligus logika yang teman-teman bisa sampaikan. Ya, oke. Kalau sudah jelas, saya langsung masuk ke materi berikutnya. Meskipun jam sudah menunjukkan jam 14.16. Sampai jam berapa kita? Jam 14.30, Bu. 14.30. Oke. Kita serius jam 14.30? Mohon maaf, Bu, untuk 2 SKS 14.10. Oh ya udah, 14.10 ya wes. Karena jamnya sudah lewat dari jam 14.10, saya besok diingatkan, saya belum menyampaikan terkait dengan jenis data. Ya,
Karena jenis data ini pintu gerbang teman-teman nanti mulai menghitung data dari mulai min, kemudian modus, median, kuartil, desil, rakam, kemudian sampai di level materi berikutnya terkait dengan statistik inferensial. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, goalnya nanti ke sini. Ada statistik deskriptif, ada juga statistik inferensial. Ketika baru ranahnya dalam bentuk tabel dan diagram, maka bentuknya masih level bawah, yaitu statistik deskriptif. Ini biasa dipakai di ranah survei. Tapi kalau sudah sampai menyimpulkan, kemudian nanti sudah sampai mengolah data, maka bentuknya penggunaan statistik inferensial. Jadi sementara di sini dulu karena memang waktunya sudah tidak mencukupi, tapi saya senang sekali di kelas Anda, di diskusi yang sangat hidup, tetap dilanjutkan diskusi ini dengan harapan kita makin lama makin memahami konsep dengan lebih baik dan lebih tajam, sehingga nanti pas analisis penerapan statistik dalam kasus tertentu dalam bidang Anda, ini akan semakin detail dan nanti semakin tajam analisis yang akan kita lakukan. Ya, jadi tetap dipertahankan. Saya senang sekali di kelas ini karena hidup sekali diskusinya. Dan saya cukupkan untuk pertemuan siang menjelang sore hari. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Erlisa, ada mau disampaikan? Mohon maaf Bu, tadi Erlisa pas di absen belum menjawab. Berarti direlakan saja ya, kesepakatan kita kan kalau nggak menjawab berarti dianggap nggak hadir gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Erlisa, tapi minggu depan usahakan stay tune ya di sini ya. Iya Bu. Oke. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.